Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bagi saya memaparkan video seminar proposal yang akan saya ajukan, di mana proposal saya berjudul Pengaruh Empowering Leadership dan Organizational Justice terhadap Innovative Work Behavior melalui knowledge sharing sebagai variabel mediasi pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Eh, saya mengawali pembahasan ini dari tantangan global ya, di mana sejak era globalisasi pada abad ke-21 ini, kita dihadapkan dengan adanya era VUCA yang membuat adanya kondisi organisasi akan menghadapi sesuatu yang tidak bisa diprediksi, yang tidak bisa diduga-duga. Sehingga era VUCA ini menuntut organisasi untuk bisa memiliki SDM yang berkualitas. Nah, berdasarkan data empiris dari Indeks Inovasi Global Indonesia, tahun 2024 menunjukkan peringkat Indonesia masih cukup rendah ya. Bahkan eh, dalam konteks negara-negara ASEAN, Indonesia hanya menempati peringkat ke-6 dan kalah dari Vietnam dan Filipina. Nah, hal ini juga diperkuat dengan tingkat kepercayaan publik yang rendah ya dalam konteks sektor publik, di mana data Ipsos Global Trustworthiness Index tahun 2024 menunjukkan bahwa ASN menjadi profesi yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat ya. Jadi sebagian besar masyarakat menganggap bahwa ASN ini nih ada SDM ASN ini kaku ya, kemudian tidak bisa menerima perubahan, tidak adaptif ya, dan juga terlalu birokratis. Nah, kemudian dalam data indeks efektivitas pemerintah juga masih cukup rendah ya, bahkan hanya peringkat 58 secara global di antara negara-negara lain. Nah, kemudian di sini dalam konteks Badan Kepegawaian Negara, BKN ini menjadi sebuah instansi yang menjadi pelaksana ya atau pembina manajemen ASN secara nasional dan juga menjadi instansi role model pelaksanaan reformasi birokrasi. Nah, peran strategis BKN ini sudah termaktub ya secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sehingga BKN harus menjadi contoh bagi instansi lain untuk bisa menerapkan apa transformasi ya baik baik itu dalam pelayanan maupun dalam birokrasi. Oleh karena itu, di sini saya menggunakan innovative for behavior sebagai variable dependent, eh, mengingat apa ya perilaku inovatif ini menjadi sebuah unsur yang penting ya dalam sektor publik ya khususnya dalam hal ini BKN untuk bisa menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan juga eh, sebagai bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka terwujudnya good government. Nah, berdasarkan eh, indeks reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB untuk BKN itu mencapai angka 81,13 ya atau nilainya amin. Sebenarnya nilainya juga sangat baik ya, tetapi belum mencapai predikat sangat memuaskan sehingga diperlukan inovasi pegawai untuk bisa memperbaiki baik itu dalam proses tata kelola, kualitas serta kinerja aparatur. Nah, kemudian selanjutnya BKN saat ini didominasi oleh generasi milenial ya berdasarkan data dari Biro Sumber Daya Manusia BKN 4 menemukannya bahwa generasi milenial kurang lebih dari 30% dari antara seluruh pegawai BKN. Nah, generasi milenial ini tentu memiliki peran yang sangat penting ya, karena mereka memiliki karakteristik yang lekat dengan teknologi dan juga terbuka terhadap perubahan, sehingga tentu generasi milenial ini sebagai generasi penerus masa depan BKN menjadi sebuah aset yang sangat strategis untuk melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Kemudian identifikasi masalah dan resource gap ya. Jadi di sini saya mengidentifikasi adanya contextual gap di mana mayoritas penelitian terdahulu yang kurang lebih hampir sama itu dilakukan di sektor swasta yang
notabene berorientasi pada profit. Sementara penelitian di sektor publik itu pasti minim. Nah, sehingga dengan adanya penelitian yang akan saya lakukan diharapkan dapat mengurangi adanya gap jumlah penelitian antara sektor swasta dan sektor publik, di mana saya akan lebih berfokus kepada sektor publik. Nah, kemudian dalam pemilihan variabel independen, di sini saya memakai uh, riset terlebih dahulu ya untuk uh, menentukan variabel independen yang saya gunakan dan relevan dalam penelitian ini. Nah, saya akan lebih berfokus kepada gaya kepemimpinan untuk dijadikan sebagai variabel ya. Eh, ada 5 jenis gaya kepemimpinan dan kemudian saya sempat menyebarkan kuesioner kepada 30 pegawai untuk menentukan gaya kepemimpinan mana yang kiranya paling cocok gitu, yang paling dirasakan di antara kelima gaya kepemimpinan dalam menghadapi pimpinan. Nah, di sini hasil survei menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang memberdayakan itu lebih dominan dibandingkan dengan gaya kepemimpinan lainnya. Sehingga di sini saya manifestasikan dalam menggunakan variabel empowering leadership sebagai variabel independen yang saya pakai dalam penelitian ini. Nah, kemudian eh, selanjutnya adalah fakta bahwa mayoritas pegawai merasakan ada keadilan dalam organisasi ya. Jadi di sini saya memakai variabel organizational justice dan kemudian membagikan kuesioner untuk memastikan bahwa variabel ini juga relevan dipakai dalam tesis ini gitu. Dan kemudian memang hasil menunjukkan mayoritas pegawai yang merasakan ada keadilan dalam organisasi. Karena memang keadilan organisasi sangat melekat dengan sistem merit ya, sehingga uh, penting untuk bisa diteliti. Kemudian rumusan masalahnya di sini saya membagi menjadi 7 ya, Kak. Jadi intinya saya ada 2 variabel independen, yaitu variabel empowering leadership dan juga variabel organizational justice. Dan kemudian untuk variabel mediasi atau knowledge sharing, dan yang ketiga ini ada variabel dependen yaitu innovative work behavior. Nah, untuk kerangka pemikirannya mungkin nanti akan saya jelaskan di halaman selanjutnya. Jadi saya akan berfokus dulu ke definisi variabel menurut para ahli. Di sini sebenarnya saya sudah mencari ya dan menemukan bahwa masing-masing variabel itu memiliki 9 pengertian dalam konteks definisi konseptual gitu. Nah, tetapi untuk mempersingkat waktu saya hanya memaparkan definisi variabel yang sudah disintesiskan ya. Jadi dari antara kesembilan pengertian tersebut itu sudah di satu padukan. Nah, kalau empowering leadership adalah proses dan perilaku kepemimpinan yang berfokus kepada pembagian kekuasaan melalui pendelegasian wewenang, peningkatan partisipasi, serta berbagi informasi yang disertai dengan dukungan motivasi dan juga pengembangan. Kemudian organizational justice adalah persepsi dan penilaian subjektif individu mengenai tingkat keadilan dan kewajaran atas perlakuan, aktivitas serta praktik manajemen yang diterima di tempat kerja. Kemudian knowledge sharing adalah perilaku etis sekaligus proses operasional interaktif yang melibatkan kesediaan individu atau kelompok untuk mendonasikan, mentransfer, dan juga menukarkan berbagai bentuk aset intelektual seperti ide, wawasan, keahlian, dan pengalaman serta pengetahuan. Dan yang terakhir ini adalah innovative for behavior, adalah kemampuan dan perilaku intensional individu yang melibatkan prosedur sistematis mulai dari penciptaan, promosi, hingga penerapan gagasan, proses prosedur atau solusi baru untuk memberikan manfaat nyata dalam lingkungan kerja. Nah, kemudian di sini ada dimensi ya, tiap variabel saya membagi ya empower leadership dalam tiga author ya atau pencipta dimensi ya. Untuk Arnold di sini Bapak Ibu juga bisa baca ya, baik itu Arnold, Konchak dan juga Amundsen. Nah, jadi di antara ketiga ahli ini saya memilih dimensi Arnold yang terdiri dari leading by example, participative decision making, coaching, informing, dan showing concept karena eh, dimensi ini yang paling sering dan paling banyak dipakai dalam penelitian di jurnal internasional. Sehingga membuktikan bahwa membuktikan bahwa dimensi ini memang relevan untuk digunakan dalam penelitian saya. Kemudian begitu juga dengan organizational justice, di sini ada 3 author, di mana saya memilih dimensi yang dicetuskan oleh Colquitt,
karena memang dominan untuk dipakai dalam penelitian. Dan yang ketiga ini knowledge sharing. Di sini saya memakai dimensi yang dicetuskan oleh Hoff and Reader ya tahun 2004. Dan yang terakhir ini ada innovative of behavior. Di sini saya memakai dimensi yang dicetuskan oleh Jensen yang ada tiga poin ya, yaitu idea generation, idea promotion, dan idea realization sebagai dimensi dalam penelitian ini. Kemudian untuk kerangka pemikirannya di sini kurang lebih seperti ini untuk gambarannya. Di sini saya membagi menjadi 7 hipotesis. Mungkin untuk masing-masing hipotesis bisa Bapak dan Ibu baca dari tesis yang sudah saya berikan. Kemudian untuk metode penelitian di sini desainnya adalah kuantitatif dengan deskriptif dan eksplanatory. Kemudian untuk lokus penelitiannya seperti sudah saya jelaskan adalah Badan Kepegawaian Negara. Nah, waktu penelitian estimasi saya targetkan bisa dilaksanakan bulan Maret sampai April dengan berbagai tahapan ya, baik itu dari penyusunan, kemudian uji coba instrumen penelitian, kemudian ada penyebaran kuesioner kepada responden, pengumpulan data secara terstruktur, serta pengolahan dan analisis data hasil kuesioner dengan perangkat lunak statistik. Nah, untuk populasinya di sini saya berfokus kepada di sini seluruh ASN BKM generasi milenial ya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi bahwa saya fokus ke generasi milenial dengan total 1.660 pegawai menurut statistik data BKN per tahun 2024. Nah, sampelnya di sini saya menggunakan rumus Scratchy dan Morgan, yaitu 214 responden yang bisa saya targetkan untuk pengisian kuesioner yang akan saya bagikan. Nah, kemudian untuk teknik samplingnya yaitu purposive sampling. Nah, kriteria ASN untuk dapat mengisi kuesioner itu ada berstatus ASN aktif di lingkungan BKN, kemudian telah bekerja minimal 1 tahun. Yang ketiga ini pegawai berusia 29 sampai 44 tahun ya, jadi yang termasuk dalam generasi milenial. Kemudian terakhir bersedia mengisi kuesioner penelitian. Nah, ini kemudian skala pengukurannya saya membagi menjadi 5 skala ya, dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Mungkin demikian kurang lebih hasil dari eh, pemaparan saya. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam perkataan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.